Teman-teman bisa mengulang materi pertemuan ke-9 ini apabila teman-teman ketinggalan atau sedang ada di jalan, jadi bisa langsung diobrolin. Apakah share screen saya sudah terlihat? Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Baik, kita mulai. Pada materi ke-9 ini merupakan materi yang sebenarnya lanjutan dari kemarin, karena proyek kita sudah ditentukan. Beberapa dari kalian sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk mendapatkan kerjasama. Beberapa yang lain tidak mencantumkan surat kesediaan atau surat berkaitan dengan penggunaan desain kalian, karena itu akan berpengaruh pada bukan hanya nilai, tapi juga berpengaruh pada nanti hasil karya kalian itu bisa digunakan atau tidak begitu. Karena ini teman-teman di semester 7, jadi harapan saya itu sudah tidak lagi berbicara teknis. Jadi kalau kita sudah merencanakan, misalkan kemarin ada yang mau ngobrolin tentang satu promosi, misalkan buy one get one, teman-teman bisa langsung apa membuat karya desainnya, tapi juga bisa mempertanggungjawabkan prosesnya. Ini yang menjadi penting. Kenapa? Karena kalau langsung hasil karya jadinya, desainer yang di luar itu gampang. Teman-teman juga pasti juga mengalami proses itu. Jadi langsung langsung jadi begitu. Padahal sebenarnya yang diminta dari bisnis iklan ini adalah step by step atau proses yang teman-teman tidak lewatkan. Jangan lupa dalam proses desain, apalagi membiasakan proses desain yang baik, mulai dari brief, kemudian masuk ke creative brief, kemudian dari creative brief itu dijabarkan lebih detail menggunakan mind mapping. Dari mind mapping ini kemudian teman-teman juga harus mencari bagaimana mood boardnya, yang mana mata kuliah materi ini sudah kalian dapatkan di KP1, kemudian ditempa juga di mata kuliah yang lain, saya pikir. Kemudian tidak kalah penting juga adanya rough sketch. Dan dari rough sketch ini akan menjadi alternatif. Nah, alternatif ini standarnya minimal itu 3, minimal. Semakin banyak akan semakin baik, gitu. Bergantung pada creative brief, karena di creative brief ini akan berbicara tentang konsepnya, gitu. Jadi tidak ada lagi nanti saya kejar kreatif briefnya mana, tapi kalian tidak bisa menunjukkan. Itu nggak ada. Kita benar-benar fokus untuk menjalankan bisnis iklan ini berbasis kemampuan desain komunikasi visual kalian. Karena sudah semester 7, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi? Ada yang bertanya? Clear? Lanjut? Oke, nggak ada pertanyaan? Lanjut? Bisa lanjut? Halo, teman-teman. Pak, Yoi, silakan. Mau lanjut atau cuman Pak doang manggil?
Mau lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, baik, jelas ya. Berarti proses desain saya tidak ingin mendirect, teman-teman sudah bisa sendiri. Karena nanti dalam presentasi teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan juga proses desainnya. Cuman fokus kita itu akan benar-benar berfokus pada bisnis iklan yang akan diterapkan pada UMKM. Satu hal yang perlu teman-teman eh, apa namanya jaga adalah tetap menjalin hubungan baik kepada pemilik UMKM-nya. Kalau bisa sampai beberapa dari teman-teman sudah bagus bisa mendapatkan reach base data awalnya. Karena itu nanti yang akan diukur kan gitu. Nah, dalam 1 minggu ini teman-teman akan diminta untuk membuat desainnya sesuai dengan strategi bisnis iklan. Tapi mari kita mengulas kembali kemarin sebelum UTS berkaitan dengan merencanakan bisnis iklan. Saya nggak perlu mau bersin nggak jadi. Oke, kita akan kembali ke basic dasar dari perencanaan ini. Nah, advertising atau iklan perencanaan Oke, sorry, tadi ada yang nanya ke saya. Kita mulai dulu advertising ya, pendahuluan. Berkaitan dengan inovasi dan kreativitas, elemen paling penting dalam memajukan strategi bisnis iklan dalam dunia yang kompetitif itu harus berani berinovasi. Artinya, segala sesuatu yang kaitannya berkaitan dengan memajukan sebuah produk, kemudian memasarkan sebuah produk, itu basisnya harus berbasis pada inovasi dan juga apa namanya terkonstruksi pada wilayah yang kritis, bukan hanya sekedar ya sudah jalannya begini, adanya begini ya begini aja, kan nggak begitu. Kemudian berpikir kreatif itu juga perlu untuk digunakan agar persaingan atau strategi yang digunakan itu tidak monoton. Saya selalu meminta atau saya selalu menginginkan bahwa sebenarnya dalam bisnis iklan itu yang perlu dipertanyakan ulang adalah apakah memang bisnis yang sudah kalian analisis itu memang membutuhkan misalkan harus menggunakan buy one get one atau bisnis yang teman-teman analisis itu kurang apakah memang benar-benar membutuhkan bisnis iklan yang memang teman-teman tawarkan. Nah, itu perlu mengkonfirmasi kembali. Kemarin ada yang bagus sudah memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana bisnis iklan itu ditawarkan kepada si pemilik UMKM-nya. Nah, itu bagian dari berani berinovasi. Jadi, take a risk gitu. Karena yang akan kita garap ini bukan bukan hanya sekedar main project yang seperti perkuliahan karena ini based on problem ya, based on real problem gitu. Dan merencanakan bisnis iklan ini juga diterapkannya dengan eh, apa namanya benar dalam artian real orangnya, real UMKM-nya, dan real juga nanti feedbacknya di akhir. Prosesnya pengembangan ide kreatif konsep iklan itu yang pertama adalah kenali tujuan iklannya. Kemudian yang kedua adalah pahami target audiensnya. Kita mulai dengan ini nanti. Jadi teman-teman dari per kelompok saya minta untuk ngobrol. Presentasi itu nggak harus tampilin presentasi, tapi ngobrol dengan hasil yang kemarin UTS itu it's okay, it's fine gitu.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah penelitian yang harus dilakukan. Penelitian ini juga bisa penelitian lapangan, datang ke UMKM-nya, ngobrol dengan pemiliknya, kemudian juga penelitian itu berbasis pada Google Form misalkan, di target marketnya dia apakah mengenal brand ini atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi penelitian di sini bukan penelitian yang benar-benar serius yang harus menggunakan metode atau teori apa, bukan, tapi justru ke penelitian berkaitan dengan brand yang akan diangkat. Tipe penelitiannya bebas, tidak ada kualitatif, kuantitatif, berapa persen yang harus ditingkatkan, tapi pada strategi yang sudah kalian tetapkan itu sekurang-kurangnya memuat capaian atau KPI yang akan ditargetkan. Karena itu nanti yang akan menjadi ukuran apakah itu berbasis penelitian atau tidak. Terkadang kalau kita terlalu ambisius, harusnya misalkan dia reach out atau mendapatkan atau bisa dilihat oleh 1.000 akun awalnya, kemudian setelah bisnis iklan ini dikasih, itu akan sampai ke angka 3.000 misalkan. Itu bisa, mungkin nggak? Kalau mungkin ya dijalankan, kalau nggak perlu ditinjau ulang. Oh kita nggak bisa sampai segitu nih, kita beraninya segini. Nggak apa-apa. Sampai saya selalu bilang bahwa dalam latihan mengkonstruksi sebuah bisnis iklan itu tidak harus serta-merta kemudian harus sekian ratus, itu nggak terlalu ambisi seperti itu. Yang tadinya nol nol like ya, maksudnya di hari pertama dia posting kemudian dia nol menjadi 1 atau 2 like, itu sudah merupakan capaian sebenarnya. Tapi kan harus ada landasan berpikirnya, dalam artian yang tadinya tidak terkenal menjadi terkenal, atau yang tadinya tidak di like menjadi di like. Itu kan sebenarnya basis dari pertimbangan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, tidak kalah penting juga pengembangan ide kreatif dalam konsep iklan itu adalah brainstorming. Tadi yang sudah saya katakan, ada creative brief, ada mind mapping, ada brief dari kliennya, kemudian juga ada raw sketch-nya, kemudian juga ada alternatif desainnya, kemudian desain yang ditetapkan seperti apa. Itu sudah tidak lagi menjadi concern pada mata kuliah ini, karena itu hanya akan dipresentasikan. Dalam proses itu, proses kreatifnya itu kalau betul, itu akan punya kekuatan desain yang berbeda dengan tiba-tiba jadi gitu. Karena saya lihat di kelas ini itu ada yang berjalan sendiri atau berjalan tertatih-tatih, kemarin-kemarin tidak masuk, tiba-tiba kaget dengan tugas-tugas yang seabrek dan lain sebagainya. Sebenarnya ini semua untuk memicu teman-teman atau memacu teman-teman yang mana hari ini sudah semester 7, bahkan sudah ada yang semester 9 bahkan, itu untuk real project gitu. Nah, brainstorm itu sudah otomatisasi, sudah bukan lagi ayo kita buat mind mapping, ayo kita buat, itu sudah semester-semester lalu gitu. Di DKV 1 sudah teman-teman sudah dapat, di DKV 2 juga begitu. Saya pikir itu sudah bukan lagi suatu hal yang urgensial pada mata kuliah ini. Tapi tetap akan saya tagih bagaimana prosesnya nanti. Jadi pastikan teman-teman juga membuat itu. Kemudian penetapan pesan inti ini justru ada pada creative brief tentu. Kemudian teknik yang kreatif yang bukan hanya sekedar buat desain jadi enggak, tapi basisnya adalah pengembangan. Nah, kreatif visual itu dalam penjabaran dari raw sketch-nya. Kemudian menarasikan yang menarik, yang tidak kalah penting adalah uji konsep. Uji konsep ini kita perlu untuk melihat apakah karya bisnis iklan yang kali ini itu memiliki impact gitu. Nah, impact inilah yang kemudian dihitung dari baseline datanya. Kalau dia meningkat, ada impact-nya, berarti berhasil. Gimana Pak kalau gagal? Ya nggak masalah. Namanya kita belajar bisnis iklan itu bukan semuanya harus meningkat gitu. Enggak. Bahkan di tahun kemarin itu ada yang tadinya dia reach account-nya bisa sampai 500, ternyata dapatnya cuma 200 account doang yang lihat story-nya. Tapi it's okay, it's fine gitu, nggak masalah. Jadi uji konsep ini pun kalau hasilnya negatif itu bukan sesuatu yang buruk. Toh pada proposal kalian, pada UTS kalian kan saya sudah minta untuk apa positifnya, apa negatifnya. Karena di situ bisa saling apa ya, mengisi, melihat apakah strategi ini yang paling kompeten, atau yang paling apa aksesibel atau tidak. Nah, kemudian konsistensi.
Konsistensi ini sudah teman-teman belajar di grafik standar manual GSM DDKV 1. Konsistensi desain itu menjadi penting. Mulai dari pengembangan dari logonya atau dia membuat baru. Jangan-jangan teman-teman itu membuat ya wes asal buat aja. Nah, itu yang sebenarnya dihindari. Sehingga dalam kreatif brief, mau tidak mau, suka tidak suka, harus jelas bentuk konsistensi apa yang ingin dihadirkan sesuai dengan target marketnya. Nah, ketika uji konsep selesai, konsistensi juga sudah oke gitu, melakukan evaluasi dan revisi. Nah, baru kemudian ngobrolin tentang pertimbangan media. Dan yang paling akhir adalah budgeting. Budgeting ini mau nggak mau, suka nggak suka, harus lihat banyak data. Contoh, ada yang misalkan menggunakan Facebook Ad atau Instagram Ad. Itu budgetnya berapa? Teman-teman bisa survei, teman-teman bisa cari banyak banget link YouTube gitu yang berkaitan dengan budget periklanan. Nah, perancangan atau desain itu sebenarnya ditujukan untuk siapa? Itu yang perlu dirumuskan. Sehingga merumuskan itu akan berbasis pada target dari si iklan tersebut gitu. Terkadang begini, ada misalkan McD. McD itu salah satu yang menargetkan semua kalangan. Tetapi untuk beberapa bisnis iklan dia menargetkan untuk hal yang spesifik. Contoh, menyediakan sarapan. Itu kan untuk spesifik untuk orang-orang yang memang semua kalangan atau pekerja yang tidak sempat mencari sarapan, kemudian bisa dicarikan oleh si McD ini. Atau bisa di-serve oleh si McD ini dengan berbagai diskon. Nah, itu spesifik. Artinya, meskipun target khalayaknya adalah semua kalangan, tapi strategi kalian itu sebenarnya menyasar pada khalayak yang seperti apa. Gitu. Makanya kita perlu mengevaluasi lagi sebenarnya strategi bisnis kalian itu digunakan untuk pasar yang siapa. Nah, karena kita tidak mendesain untuk semua orang, tapi untuk pasar kita itu. Disitulah pasar yang spesifik sesuai dengan tujuan periklanannya, kemudian juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, KPI-nya tentu, karena di dalamnya pasar akan terus berubah dan jenis konsumen juga berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga target harus disesuaikan dengan pasar. Contoh, dulu ketika ingin bermain sosial media itu tidak bisa serta merta kemudian eh, apa namanya menggunakan kamera HP, karena HP itu kameranya pikselnya sangat kecil sekali. Jadi kalau dibuat ngerekam itu burem gitu. Berbeda sekarang, di mana usia-usia teman-teman semua itu banyak menggunakan TikTok, Instagram untuk apa ya bahasanya itu make up lah, make up eh, apa metode marketingnya, make up editingnya itu sudah sangat berkembang gitu. Zaman saya masih S1 dulu bisa menggunakan Adobe Premiere kemudian dikasih tulisan dan diupload ke sosmed itu adalah satu hal yang luar biasa. Tapi hari ini kita menggunakan Canva, menggunakan Capcut, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP, semua udah selesai. Yang dulu dianggap hebat, sekarang udah biasa aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisnis iklan kita itu mau mati dengan begitu? Kan enggak. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana strateginya, penggunaan-penggunaan alat dan bahan itu sesuai dengan konstruksi dari strategi bisnis iklannya. Nah, bisnis iklan dalam perencanaan pemasaran dan strategi pemasaran. Bisnis iklan merupakan aplikasi dari sebuah rencana pemasaran. Ini menjadi penting. Rencana pemasaran inilah yang sebenarnya mau ditarget. Contoh, rencana pemasarannya adalah mau launching produk baru. It's okay. Berarti rencana pemasaran launching produk baru. Maka strateginya adalah kepada audiens-audiens yang menjadi target produk baru tersebut. Nah, ada juga misalkan pemasaran untuk dia digunakan untuk mengganti brand atau mengganti kemasan. Itu akan berbeda dengan launching produk baru. Berbeda lagi dengan dia yang misalkan meningkatkan brand awareness. Dan setiap strategi pemasaran itu memiliki indikatornya sendiri-sendiri. Tidak serta-merta kemudian oh yang penting kita bikin bisnis ini. Enggak.
Bisnis iklan itu basisnya adalah rencana pemasaran seperti apa yang akan diaplikasikan. Nah, di sini didefinisikan yang disebut sebagai strategi pemasaran merupakan gambaran besar dari tujuan perusahaan untuk pelanggan yang potensial sesuai dengan rencananya. Dan rencana pemasaran termasuk dalam strategi untuk mencapai tujuan ini. Sebagai contoh, sebuah tujuan riset dalam rencana pemasaran adalah memperluas jangkauan. Dan rencana pemasaran yang efektif akan menguraikan cara memanfaatkan sosial media guna meningkatkan jangkauan. Sepersekian, ini seper ya, sekian persen. Gitu. Sebagai tujuan awal. Ini yang disebut sebagai base data awal, baseline data, atau data awal. Jadi kalau kalian tidak memiliki data awal, itu akan sangat kesulitan. Ngukurnya gimana? Yang gitu. Itulah perlu untuk merumuskan. Nah, ini sudah teman-teman sudah dapat pada waktu kemarin-kemarin, menurut jenis kelamin, kelompok umur, wilayah, kelompok sosioekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut psikografisnya juga sama. Untuk memprediksi pembentukan persepsi khalayak. Jadi bukan hanya sekedar jenis kelamin, kelompok umur, demografis, sosioekonomi, tapi juga perlu untuk psikografisnya. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana sikap mereka, bagaimana mereka menghadapi hidup, aktivitinya, bagaimana perilaku gaya hidup mereka, dan cara menghabiskan waktu dan uangnya untuk memprediksi pembentukan persepsi khalayak. Ini contoh, gitu. Contoh psikografis. Kalau yang urusan ini gampang ya, saya memberikan contoh yang sebenarnya nggak apa namanya nggak biasa, yaitu psikografis. Nah, bisa contoh psikografis kaum Yapi gitu, mereka berjiwa muda, bebas bergaul. Ini kalau di kita namanya kaum Pang gitu. Ada kaum Dingkis, pasangan bekerja yang tidak terbebani biaya untuk anak, yang seperti itu. Kemudian kaum hedon yang menikmati hidup, membeli barang mewah. Kemudian ada kaum arsip, pemburu sukses, karir, sadang kelas dan kualitas. Strivis juga kaum tradisional. Nah, ini contoh sebenarnya. Yang ditarget mau kaum seperti apa? Kaum Gen Z yang mana? Gen Z di urban berbeda dengan Gen Z yang ada di desa. Gen Z yang di urban itu cenderung untuk ke Gen Z yang sekarang kan sudah pada bekerja. Teman-teman sudah punya lingkaran, teman-teman di Lampung itu banyak yang sudah bekerja mungkin, yang tidak kuliah mereka bekerja. Nah, itu Gen Z yang seperti apa yang mau dihadirkan gitu. Ini contoh, kaum Strives pekerja yang mirip dengan kelompok orang pencapaiannya. Nah, biasanya dia penyemangat, ada efek-efek apa namanya? Kayak tangan mengepal untuk estradiol. Kemudian kalau untuk shampoo ya, shampoo yang bikin halus, bikin tebel dan lain sebagainya. Itu bisa disebut sebagai kaum pekerja keras atau slavers. Kalau di Jakarta banyak banget tuh yang KRL-an. Ya itu biasanya Traveloka masuk, terus yang liburan itu masuk, yang menjaga daya tahan tubuh itu masuk juga. Nah, beberapa strategi bisnis iklan yang teman-teman bisa terapkan, meskipun beberapa dari kalian sudah apa namanya, sudah menetapkan gitu, tapi itu perlu didiskusikan lagi dengan pemilik iklannya. Kalau memang sudah fix, ya ya sudah nggak masalah gitu. Yang pertama, strategi dari storytelling atau berbasis cerita, menggunakan narasi yang menarik. Apakah dia menggunakan komik kah, atau menggunakan apa video kah? Nah, itu berbasis cerita. Kemudian berbasis influencer, di mana strategi influencer menggunakan pengaruh individual yang terkenal atau yang interaktif, pengalaman yang menarik dan memikat bagi pelanggan. Yang keempat adalah berbasis video, mempromosikan layanan melalui TikTok, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, mari kita berlatih teman-teman. Sebenarnya dari masing-masing kalian itu yang mau ditargetkan itu, misalkan kalau sosial media gitu, dicontohkan di sini sosial media. Kalaupun teman-teman ada yang di luar dari sosial media, ya it's okay, it's fine gitu. Konten apa yang dicari oleh target audience? Terus jenis konten apa yang cenderung mereka lihat dan bagikan? Ini akan berkaitan dengan yang FYP biasanya. Ya gitu. Nah, di mana konten tersebut akan disebarkan?
Itu silakan untuk diceritakan ke saya dengan pertukarannya adalah saya akan berikan nilai apa bocoran nilai UTS kemarin gitu. Baik, sampai di sini materinya. Adakah yang mau bertanya sebelum kita mulai untuk presentasi? Ini gimana ya filmnya? Oh, ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ada yang mau bertanya? Sudah? Nggak ada yang mau bertanya?